Kalau kamu punya bisnis atau perusahaan dagang dan sering bingung gimana cara mengelola aset, misalnya kendaraan, peralatan, atau mesin, kamu ada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita akan bahas tentang pengelolaan aset dan bagaimana kamu bisa menggunakan Odoo Accounting untuk mengelola aset secara efisien dan terstruktur. Penasaran? Yuk simak terus video ini. Oke, sebelum kita masuk ke cara menggunakan Odoo, pertama-tama kita tuh perlu ngerti dulu apa itu pengelolaan aset. Jadi pengelolaan aset itu apa sih? Nah, jadi pengelolaan aset adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan, pengawasan, dan perencanaan penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan aset ini bisa beragam. Misalnya kendaraan perusahaan, mesin produksi, komputer, bahkan bangunan kantor. Aset ini perlu dikelola dengan baik supaya tetap berfungsi dengan optimal dan tentunya tercatat dengan benar di laporan keuangan. Tapi, kenapa sih pengelolaan aset itu penting banget? Karena kalau pengelolaan aset nggak rapi, bisa-bisa kamu nggak tahu persis nilai aset yang kamu miliki, kapan aset tersebut harus diganti, atau bahkan lebih parahnya, aset yang hilang atau rusak nggak tercatat. Hal-hal kayak gini tentu bisa berdampak buruk pada laporan keuangan dan keputusan bisnis kamu ke depannya. Misalnya, kamu punya kendaraan perusahaan dan nggak dicatat dengan benar. Nanti saat ada audit atau laporan pajak, bisa jadi masalah. Atau, jika kamu nggak tahu kapan aset tertentu sudah tidak berfungsi optimal, bisa jadi kamu kehilangan kesempatan untuk menggantinya dengan yang baru sebelum rusak total. Lalu, kenapa sih kita harus pakai Odoo Accounting buat mengelola aset? Nah, seperti yang kita tahu dan ya sudah menjadi rahasia umum bahwa Odoo ini tuh adalah software ERP yang sangat populer, terutama di kalangan perusahaan kecil hingga menengah. Nah, dengan Odoo Accounting, pengelolaan aset jadi jauh lebih mudah dan terstruktur. Semua transaksi yang berhubungan dengan aset, mulai dari pembelian, depresiasi, hingga penjualan bisa tercatat secara otomatis. Jadi nggak ada lagi yang terlewat atau salah hitung. Nah, bahkan Odoo ini tuh punya fitur untuk menghitung depresiasi secara otomatis sesuai dengan aturan yang kamu pilih loh. Ini tuh pastinya bakal sangat menghemat waktu dan usaha kamu dalam pengelolaan aset. Nah, selain itu, Odoo juga ini memudahkan kamu dalam membuat laporan aset yang jelas dan komprehensif. Semua data terkait aset bisa kamu lihat dalam satu tampilan mulai dari nilai total aset, depresiasi, hingga status penggunaan aset tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu langkah-langkah pengelolaan aset menggunakan Odoo Accounting. Yuk simak baik-baik. Langkah pertama, kamu perlu menambah aset yang kamu miliki ke dalam sistem Odoo. Caranya sangat mudah. Yang pertama, buka aplikasi Odoo Accounting lalu pilih menu aset. Di sini kamu bisa klik tambah aset baru. Setelah itu, kamu tinggal masukkan detail aset yang kamu miliki, seperti nama aset, kategori. Nah, dalam kategori ini tuh misalnya kendaraan, peralatan kantor, atau properti. Terus juga ada nilai aset dan tanggal pembelian. Selain itu, kamu juga harus bisa memilih akun yang sesuai untuk aset tersebut agar pencatatan keuangan kamu itu tetap rapi. Misalnya, untuk aset kendaraan, kamu bisa pilih kategori kendaraan, sedangkan untuk peralatan kantor, pilih kategori peralatan. Lalu setelah aset ditambahkan, langkah berikutnya adalah mengatur depresiasi. Depresiasi ini adalah proses penghitungan untuk mengurangi nilai aset seiring berjalannya waktu. Misalnya, mobil kantor yang akan berkurang nilainya setiap tahunnya. Di Odoo, kamu ini bisa mengatur berapa persen depresiasi yang diterapkan tiap tahunnya. Sistem Odoo akan otomatis menghitung depresiasi ini sesuai pengaturan yang kamu buat.
Jadi kamu nggak perlu repot-repot menghitung manual lagi, semuanya bisa diatur secara otomatis. Nah, Odoo ini tuh memungkinkan kamu untuk mengatur jenis depresiasi sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu linear? Nah, linear itu apa sih? Takutnya kalian ada yang nggak tahu ya. Jadi di sini aku sebutin aja. Linear itu adalah nilai aset berkurang sama rata setiap tahunnya atau metode lainnya. Setelah aset kamu terdaftar dan depresiasi sudah diatur, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi yang terjadi terkait aset tersebut. Misalnya, jika kamu menjual salah satu aset, kamu tinggal mencatat transaksi tersebut di Odoo. Caranya, klik aset yang ingin dijual, lalu pilih tambah transaksi. Lalu masukkan informasi seperti harga jual, tanggal transaksi, dan akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Odoo akan otomatis menyesuaikan nilai aset dan mencatat keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan tersebut. Ini memudahkan kamu untuk melacak pergerakan aset dalam bisnis keuangan yang selalu akurat. Langkah terakhir adalah memantau semua aset yang ada melalui laporan. Di Odoo, kamu bisa mengakses laporan aset yang menunjukkan semua informasi terkait aset yang dimiliki perusahaan. Dengan laporan ini, kamu bisa melihat nilai total aset, nilai depresiasi, status penggunaan, dan lainnya. Laporan ini sangat berguna untuk memantau kondisi aset secara keseluruhan. Jadi, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk pengelolaan aset di masa depan. Laporan ini juga bisa membantu kamu saat ada audit atau saat perlu membuat laporan pajak karena semua data sudah tercatat dengan rapi dan otomatis. Jadi, itu dia guys, pengelolaan aset yang lebih mudah dan efisien menggunakan Odoo Accounting. Dengan Odoo, semua transaksi terkait aset bisa tercatat dengan otomatis. Depresiasi dihitung secara tepat dan laporan aset tersedia kapan saja kamu butuhkan. Semoga video ini bermanfaat dan kapan-kapan lagi.